Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh kawan-kawan subscriber. Tidak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita diberikan suatu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan. Karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati arti sebuah persaudaraan. Banyak di luar sana orang-orang yang tidak bisa menikmati arti sebuah kebersamaan. Di segala hal yang kita rasakan, kita patut untuk bersyukur. Dan malam hari ini tadi saya ada permintaan warga untuk menelusur salah satu lorong, salah satu di bawah sana. Dulu di bawah itu adalah pemukiman ya bro. Sekali lagi, dulu di bawah sana adalah sebuah pemukiman. Ada beberapa kepala rumah tangga yang mendirikan rumah di sana dan berternak. Namun sejak kejadian adanya binatang ternak yang mati atau mengalami luka gigitan, tetapi di sekitar sini tidak ada anjing liar, tidak ada harimau, dan tidak ada binatang-binatang yang buas pada umumnya. Tetapi binatang ternaknya itu mengalami luka gigitan dan sebagian tubuhnya itu hilang. Muncullah sebuah gambaran bahwa di sini ada yang namanya aul. Kalau di daerah sini aul itu digambarkan sebagai manusia setengah anjing ya bro. Mungkin kalau bahasa film-filmnya itu manusia serigala ya, mungkin bahasa film-filmnya gitu. Tapi beberapa warga masyarakat yang tinggal di bawah sana itu dulu melihat adanya sosok manusia yang berkepala anjing yang merusak kandang dan memakan sebagian ternaknya. Dan masyarakat di sini mengalami teror dari beberapa gerombolan makhluk jenis ini, sehingga mereka memilih untuk pindah. Dan lokasi di bawah sana sudah tidak lagi ditinggali oleh siapapun dan hanya tinggal menjadi sebuah kebun saja. Dan kisah itu sudah cukup lama, sudah sangat lama kisah itu berlalu, tapi tempat ini tetap meninggalkan sebuah kenangan cerita yang begitu menakutkan tentang keberadaan sosok manusia yang setengah anjing. Oke, saya akan mulai berjalan turun melalui lorong jalan ini. Ini nampak seperti sebuah lorong gua. Kita akan masuk ke bawahnya. Dan ini cukup tegak, sekitar 50 derajat ketinggian tanjakannya. Wih, kayak goa ya bro. Kita sedang mencoba menembus area makhluk mitologi. Wah, ini benar-benar kayak goa bro. Ngeri juga nih.
Tinggi banget nih bro. Tuh saya dari atas sana. Weh. Tuh. Oke, saya dari atas sana. Saya sudah setengah perjalanan menurun. Dan oh. Wih. Masih dalam, bro. Masih jauh turun ke bawah ini. Saya pikir nggak sedalam ini. Weng. Ada apa di sana? Sopo kai? Wih. Sopo kai? Hei, apa tuh iku? Ngegantung di pucuk pohon kelapa. Apa ya, bro? Aduh, ini terlalu awal ini. Aduh, masih terlalu pagi bahasanya. Baru masuk saya. Anehnya itu kalau penelusuran kayak gitu. Ada lagi. Bisa. Apa itu? Saya, bro. Tak zoom. Kayak. Lakai. Agak jauh di sana. Ada yang berdiri di sana. Aduh, saya harus tetap kalem. Ini live baru mulai. Situasinya sudah mencekam. Ini ada 2 cabang jalur ya, bro. Ini ada keturun ke bawah sana ada turun ke bawah sana ada ke kiri ada. Oke, kita mulai penyusurannya ke sebelah kiri. Di sini kita melewati beberapa pohon bambu ampel dan pohonnya tinggi-tinggi banget di sini. Ini kayak hutan belantara gitu. Tinggi-tinggi banget. Ada pohon kelapa mati. Treknya cukup datar. Ada pohon bambu besar di sini rupanya. Bambu besar, bro. Bambu petung. Di atas ada rimbunan bambu lagi. Nih. Jret. Cus. Aku pelan banget ya, bro. Soalnya takut gambarnya rusak gitu. Sebentar, saya belum merasakan adanya sebuah interaksi secara intens di sini. Oke, kita ketemu. Ada pertigaan jalan lagi, bro. Ada suara. Nih. Ini jalan ke bawah. Pohon bambu besar-besar di sini. Dan ini ada jalur ke kiri. Tapi agak naik dia, agak naik ke atas sana. Apakah naik ke atas? Saya nggak tahu juga. Aku dengar ada suara-suara gitu. Sebentar. Kali ini saya nggak voting. Ini pilihan saya saja. Saya mau ke kiri atau ke kanan? Oh, pohon buah langsep. Buahnya rembel, bro. Wih, matang. Buahnya pada matang, guys. Ada pohon buah.
ada yang hijau, ada yang sudah matang. Bentar bro, saya sedang mengambil keputusan dulu, mau turun atau mau ke kiri lagi. Tapi ke kirinya ini jalannya kayak makin naik gitu, kayak naik. Oke lah, kita turun saja. Ini kayak gerbang ya di sini. Pohon bambunya besar sekali dan ada tumpukan daunnya. Ini sebenarnya jalur air ya bro. Kalau hujan ini airnya mengalir lewat sini. Jadi kayak apa? Kalenan gitu. Ya. Pohon bambunya gede banget. Uh, ini pohon bambu. Itu pohon bambu gede-gede dua-duanya. Di sini kayak gerbang. Kayak gerbang gitu. Aku pelan-pelan bro, soalnya takut ada yang tengul gitu. Nanti kaget saya. Dan saya tidak membawa senjata. Kalau ada sesuatu yo sak konyong-konyong wae lah. Si bro. Itu bawah sana jurang ya. Ke bawah sana jurang. Turun dalam. Di sini agak luas, posisinya agak longgar. Saya belum merasakan ada tanda-tanda apapun. Cuma aku dengar kayak suara-suara gitu di bawah. Saya tengok jurang sebentar. Jurangnya dalam banget bro. Kayak saya dengar ada langkah. Kayak kerosak gitu. Itu jurang ke bawah sana. Gambarnya bro, seperti apa gambarnya bro? Kita sudah berada di bawah soalnya jaringannya takutnya nggak kuat. Oke, jos, bagus. Sik. Aku dengar kayak suara langkah bro. Tapi suaranya saya bingung nih, dari sebelah mana itu? Dari sini atau dari mana? Oke, saya muter-muter dulu ya. Memastikan situasi dan kondisi dulu. Soalnya kalau anteng begini malah suka kadang-kadang adanya ngagetin. Itu masalahnya gitu. Rasanya gleser-gleser piye gitu bro. Sendirian di tempat seperti ini kadang jauh lebih menenangkan hati daripada berdua tapi menjengkelkan, ya toh. Tuh kamu yang lagi pada pacaran, kadang-kadang sendiri itu jauh lebih mengasihkan daripada berdua. Kadang-kadang
Kalau lagi perlu ya pengennya berduaan terus. Oke Mas Bro, Mbak Bro, dan teman-teman yang ini saya belum melihat sosok apapun di sini. Katanya di sekitar sini tuh ada manusia setengah anjing. Kalau iya bener, wah sebenarnya saya jengat lari, pasti milihnya lari. Takutnya digigit bro, opsinya gitu sih. Tapi karena saya nggak meyakini akan makhluk ini, jadi ya saya pede aja. Saya nggak yakin gitu tentang adanya makhluk seperti itu. Tapi masyarakat sini yang dulu tinggal di sini tuh bilang ya gitu, ada gitu. Karena ternaknya memang dimakan ya, mungkin anjing, tapi di sini nggak ada anjing liar. Oke, aku udah muter-muter, teman-teman barangkali lihat sesuatu di kamera. Ini ada jalan ke sana. Kalau ini turun ke jurang ya, ini ada lorong lagi, ini lorongnya turun ke jurang. Jangan suruh saya ke jurang, nanti naiknya saya capek banget. Begitu, kita ke arah sini saja ya. Oke, kalau ke sana ke jurang. Jurang ngeri bro. Oh belum kelihatan apa-apa, memang saya juga belum melihat apa-apa di sini. Tapi aku ya deg-deg, 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 deg-degnya luar biasa di sini bro. Soalnya cerita masyarakat sini ada sosok mitologinya gitu. Di sini kayak agak lebih longgar ya, agak terbuka gitu. Aku belum aku dengar ada suara benda jatuh. Di bawah kayak luas banget ini. Sik bro, kayak luas gitu ya tempatnya. Kita cek-cek dulu. Tiba-tiba nafas saya kayak agak berat gitu. Entahlah. Ada sesuatu di ujung sana. Bukan. Sini kayak longgar gitu bro, kayak jalan kerbau gitu. Nih, di sini kayak lalu lintas kerbau gitu. Oke, saya coba turun sedikit lagi. Ini jalur air ya bro, lintasan air gitu. Oke, sebentar.
Kayaknya di bawah mentok gitu, mentok di bawahnya lagi kayak kalen-kalen gitu, mungkin kayaknya saya dengar suara airnya. Oke. Oke, saya melihat ada daun yang bergoyang di sana. Oke, ada daun goyang. Nah, daunnya goyang-goyang gitu. Oke, ada daun goyang. Gak muncul nih. Cahaya bro, cahaya bro, cahaya bro. Bro, cahaya pura, bro, cahaya pura. Saya tapak ten lampu nih. Tak geser tok ya, ora tapak teni yo. Ndi? Aduh, ora ketok. Aku weruh bro, aku weruh bro. Lah ke, nang kono ke, cahaya ke. Genahe pul. Tangkat sithik, kok ora ketok. Ora ketok bro. Iki ana cahaya nang kene ke. Tadi ada cahaya di sini. Gak muncul ya. Aduh, sayang sekali bro. Terus lanjut. Kita, aduh, aku iki gak muter-muter ya bro. Nanti saya kesasar lagi. Tadi berangkatnya kemana? Iki kalau diterus-terusin nanti saya malah hilang. Masuk terlalu dalam. Aku nggak begitu yakin bro. Tadi apa gitu ya? Soalnya cuman kelihatan putih-putih doang. Terus tiba-tiba nggak ada, nggak tahu. Saya nggak tahu itu apa. Kita belum bisa memutuskan itu apa gitu ya bro. Aku di sini nggak dengar suara, nggak dengar apa, nggak lihat aktivitas pergerakan, nggak. Terus deg-degannya tadi pas apa itu? Tadi pas ini ada sesuatu di sini, itu saya deg-degan banget di sini tadi. Alah, jangan gitu ya toh. Suara. Suara bro. Dari arah sini bro. Kayak nangis-nangis gitu. Dengar suara tadi sumpah. Halah, iki suaranya kok kuntilanak lagi bro. Lah, iki kepriye to ceritane? Neng ndi adane kuntilanak. Parah. Saya cari aulnya, malah kuntilanaknya yang mau muncul kayaknya nih. Ya wis lah, paranin weh. Gak apa-apa wis. Opo wae sing ketok ah. Sik bro. Tadi suaranya arah ini, bambu, pohon bambu. Aku dengar. Ada suara-suara gitu. Perutku udah hampir kram ya tadi. Beda bro, kalau pohon itu nggak bikin deg-degan. Ya kalau yang udah pernah ngerasain itu beda ya. Kalau pohon atau benda lain itu nggak bikin deg-degan. Bikin perut kram itu kalau sesuatu
Aku alon-alon banget sakjane iki deg-degane pole, Bro. Saya pelan banget sebenarnya, saya itu sangat deg-degan sekali. Takutnya jembul cempulok nguak gitu, Bro. Ih, ngeri. Wush, ada suara ya. Duh, Bro. Kok ampleng deteng ini toh, Bro? Iki piye ceritane? Oke ya. Si Bro, aku mencoba kembali ke jalur, takutnya nyasar. Ini saya mengikuti jalur aliran air ya kalau hujan sini. Aku lah alon-alon Bro. Sumpah. Saya paling kaget kalau ada sesuatu yang tiba-tiba cendul gitu. Bikin kaget itu. Bisa jantungnya langsung ceprot, ceprot, ceprot gitu, Bro. Makanya aku pelan-pelan ini, alon-alon. Aduh, iki ndi to hantune? Aul aul. 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 Ra muncul aule, Bro. Tapi sekali lagi saya bukan meremehkan apa yang orang pernah lihat ya, Bro. Saya nggak bilang di sini nggak ada, nggak bilang begitu. Mungkin saya aja yang kurang beruntung jadi nggak lihat. Atau dia nggak muncul malam ini, atau mungkin dia lagi berburu di tempat yang lain, saya juga nggak tahu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah menghubungi kita. Kita nggak masalah mau muncul apa enggak gitu. Saya nggak bilang kalian bohong, nggak, karena hal-hal kayak gitu itu memang nggak bisa diprediksi ya. Saya kayak ngumpet meneh, aduh koran. Jan. Tapi tempatnya sih cukup oke, Bro. Jadi kemungkinan besar ya memang ini tempat apa ya, habitatnya gitu. Atau mungkin karena mereka udah bingung makannya apa, di sini nggak ada makanan. Mungkin sudah pindah ya, Bro, karena itu sudah sangat lama kejadiannya. Bahkan bekas rumah dan sebagainya sudah nggak ada di sini. Dulu di sini ada penduduk, Bro, tapi ditinggalkan karena tempatnya terlalu seram. Mereka punya ternak habis mulu. Dan tiap dijagain yang muncul itu manusia setengah anjing gitu ceritanya. Jadi mereka tidak berani melakukan perlawanan. Karena itu binatang aneh. Kalau anjing, manusia pasti berani lah kalau memang dia ganggu-ganggu gitu. Tapi pas dijagain malam-malam, ditungguin yang datang, itu manusia setengah anjing gitu masalahnya, Bro. Jadi mereka memilih untuk pindah dari lokasi ini dan memilih di tempat yang lebih ramai. Ini tanah luas banget, Bro. Kalau dijadiin kampung mungkin ini satu kampung nih. Lebar banget soalnya. Oke, saya sudah melewati pohon bambu ini lagi. Dan aku nggak lihat apa-apa yang lebih ini ya, Bro. Dan saya sudah masuk ke titik jalur tadi berangkatnya. Sudah. Kayak ada suara. Kayak ada yang bergerak dari sini ke sana gitu. Ada suara gerakan. Oke, Bro, kita cek, kita cek. Aku senjatanya cuma ini loh. Sama bismillahirrohmanirrohim.
Nah, ini ada jalur ya, bro. Ke bawah sana. Ada suara, bro. Nggak jelas sih suaranya gitu. Ini ada lagi turun ke bawah. Tapi sebentar istirahat dulu. Capek, bro, kita muter-muter dari tadi. Tapi sumpah paling deg-degan tadi ada sosok. Ada putih-putih gitulah, saya bilang di balik semak. Pas gitu udah nggak ada lagi, nggak tahu apa itu. Soalnya nggak jelas kita lihatnya. Istirahat dulu, bro. Menahan rasa takut itu lebih menghisap energi. Sambil pantau-pantau gitu. Bambu. Aku tadi ada lihat ini loh, bro. Ada sesuatu di sana. Apa itu ya? Oh, bukan. Duh, gambar orang genah iki. Kayak di kejauhan itu apa itu? Kayak ada yang berdiri tuh. Nah, 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 nah. Apa itu? Jauh tapi. Kalian lihat sesuatu dia ngintip di belakang pohon tuh. Nih. Nah, tuh. Ini pohon. Nih, dia ngintip tuh. Ada palanya tuh. Ih, mukanya pucat tuh. Ih, bro, ngintip dia, mukanya pucat, bro. Oke, kita tahan dulu, bro. Pelan-pelan nih. Kelihatan nggak nih? Nih. Ini. Ya, dia ngintip tuh. Ya. Oke, bro, saya coba akan mendekati itu tapi pelan-pelan banget ya. Jangan sampai ngilang lagi. Oke, kita dekati dia. Aduh, turun, bro. Mata saya harus lihat ke bawah soalnya nih. Saya pelan-pelan aja. Ojo hilang sih. Wih, apa ke? Apa ke? Oke, bro, ada suara, bro. Ada suara, bro. Saya nggak mau kehilangan yang itu. Mana tadi? Wih, oke. Alon-alon, bro, bro. Tak parah nih, tak parah nih. Tak parah nih. Ada yang bergerak di pohon di atas. Oke, mbo. Aku fokus kai. Tak parah nih. Dalannya murun. Aja ambiar sih. Aduh, kepelarak semprul. Mataku fokus nang ngarep kae. Jan ge, bro. Lolos maning. Di. Di ke mau. Aduh. Lah, Jan. Pasti kayak gitu, bro. Aduh. Tak golekin ae. Mau nang kene ge, bro. Nah, kiye nang kene mau ge. Ki mau nang kene ge. Tadi dia di sini nih, di balik pohon ini nih. Di sini tadi. Ada wajah pucat ngintip tadi. Yo, pindah nang endi maneng.
Aduh, tiba jagonge bokongku loro, Bro.